Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 71. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Cecil, saya harap kamu melihatnya dengan benar. Hahaha. Dahlia sangat bersemangat seolah-olah dia telah membawa seorang laki-laki muda. Tertawa sangat aneh. Cecil yakin bahwa dia tidak salah. Wanita ini paling mengenali uang. Dan dia juga berharap bahwa Farah yang baik benar-benar menjadi yang terbaik di dunia. Sehingga dia dapat menjilat dengan orang kaya. Jangan khawatir. Aku tidak akan salah lihat. Ayo pergi. Cecil menarik Dahlia ke dalam mobil dan langsung menuju ke area villa dengan pemandangan laut. Ketika dia tiba di area villa ini, mata Dahlia tidak bisa berkedip. Ada banyak villa mewah di sini, seolah-olah terisolasi dari dunia orang biasa. Orang yang bisa tinggal di tempat seperti itu memiliki aset setidaknya lebih dari 100 miliar. Dahlia merasakan kecemburuan ini di dalam hatinya. Ketika Cecil membawanya ke villa bergaya kerajaan, dia bahkan lebih tidak bisa berkata-kata. Tidak heran nilainya miliaran. Villa ini terlalu besar dan mewah. Dahlia memperhatikan dari kejauhan. Sudah kaget. Menantumu keluar dari villa ini, kata Cecil. Engah. Kaki Dahlia melunak dan dia duduk di tanah. Karena malu. Tangan Dahlia gemetar karena kegembiraan. Ayo pergi. Mari kita bertanya pada penjaga pintu. Setelah berbicara, Dahlia tidak sabar untuk berjalan ke villa. Melihat dua penjaga keamanan, Dahlia tersenyum. Pak, apakah pemilik villa ini ada di sini? Kedua penjaga keamanan telah dilatih dengan ketat, dan mereka harus melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan pemilik villa. Melihat orang asing datang untuk bertanya, wajah mereka tenggelam pada saat yang sama. Tidak di sini, seorang penjaga keamanan berkata dengan dingin. Oh, siapa nama pemilik villa? Dahlia bertanya. Penjaga keamanan lainnya menjadi tidak sabar, memandang Dahlia, dan berkata, tolong jangan bertanya-tanya, villa ini kosong. Dahlia membuat kekacauan, tetapi dia tidak berani marah dengan dua penjaga keamanan. Lagi pula, tidak semua orang harus dia marahi. Jadi beraninya kamu memarahi siapapun dengan santai. Cecil, apakah kamu mengetahuinya? Dahlia sangat kecewa. Saya punya solusi. Saya tahu manajer properti. Saya akan membawa Anda untuk bertanya padanya, kata Cecil, menyeret Dahlia ke properti di area villa. Setelah keluar dari properti, Dahlia mendapat kabar pasti bahwa pemilik villa kerajaan adalah seorang wanita bangsawan, dan tidak nyaman untuk mengungkapkan identitas spesifiknya. Sial, kupikir bajingan Aditya ini benar-benar menjanjikan. Dia selingkuh dengan seorang wanita kaya sudah lama. Dahlia menggertakkan giginya dengan marah, dan memutuskan bahwa Aditya diurus oleh nyonya rumah villa. Cecil juga diam mendengar apa yang dikatakan Dahlia. Dia juga merasa bahwa memang seharusnya begitu. Bagaimanapun, Aditya tidak jelek, dan dia memiliki bakat untuk menjadi playboy. Dahlia berpura-pura tidak mengatakan apa-apa. Aku akan pergi dulu. Cecil menyelinap pergi ketika dia melihat ada sesuatu yang salah di mata Dahlia karena marah, dan dia pergi dari dengan tergesa-gesa. Setelah Aditya tiba di lokasi pembangunan villa, dia bertemu dengan Felicia, seorang teman sekelas lama. Pada saat ini, Felicia benar-benar bersemangat ketika datang ke acara bahagia. Dia secara alami cantik, dan dengan senyum di wajahnya, dia bahkan lebih bergerak. Melihat Aditya datang, Felicia berlari untuk menyambutnya. Mengenakan helm, dia memiliki pesona yang unik. Teman sekelas lama, kamu akhirnya mau datang dan menemuiku. Felicia tersenyum penuh semangat. Melihat mantan monitor sangat bahagia, Aditya juga sangat senang. Apakah itu berjalan dengan baik? Aditya bertanya padanya. Ini berjalan dengan baik. Rianti, manajer umum di sini, juga sangat baik padaku, kata Felicia. Aditya tersenyum ringan. Tentu saja Rianti akan menjaga Felicia,
karena dia sudah menjelaskannya. Oh ya, bukankah ini saudara Tuan Muda Edward? Pada saat ini, Umar menyapa dari kejauhan dan berlari. Awalnya, dia adalah orang yang sangat stabil. Tetapi setelah melihat Aditya, bagaimana dia bisa tenang? Aditya mampu mengontrak beberapa proyek villa dan taman air. Keuntungan hampir 10 juta sudah cukup baginya untuk melunasi semua hutangnya. Sekarang Umar menganggap Aditya sebagai dermawan yang hebat. Beraninya dia mengabaikannya. Paman Umar, panggil saja aku Aditya. Aditya tersenyum sedikit, merasa bahwa Umar terlalu mampu menggoda. Haha, baiklah, Tuan Aditya. Umar tertawa, lalu menatap putrinya. Lalu menatap Aditya. Apa yang dia pikirkan sekarang? Keduanya cocok. Tuan Aditya, saya mendengar bahwa Anda tidak memiliki hubungan yang baik dengan ibu mertua Anda, dan Anda dan istri Anda akan bercerai. Apakah ini masalahnya? Umar cukup bergosip. Jadi dia bertanya kepada Aditya serius saat ini. Aditya mengerutkan kening. Dari mana Umar tahu? Saya dan istri saya tidak akan bercerai. Kami memiliki hubungan yang sangat baik. Kata Aditya datar. Hehe, jangan sembunyikan di depan pamanmu. Nah, Tuan Aditya, jika kamu menceraikan istrimu, kamu dapat mencoba segalanya dengan putriku. Bagaimanapun, kamu adalah teman sekelas. Kamu sangat akrab. Umar tertawa. Dalam satu kalimat, wajah Felicia memerah. Dia melirik ayahnya dengan keluhan. Dia dipermalukan oleh ayahnya saat makan terakhir, dan sekarang dia membicarakannya lagi. Aditya batuk 2 kali, benar-benar terdiam. Di dalam hatinya, hanya ada satu wanita, yaitu Farah, yang tidak bisa mentolerir orang lain. Tapi Felicia berbeda. Meskipun dia sangat pemalu saat ini, dia sangat menyukai Aditya. Melirik Aditya, Felicia merasakan perasaan yang sangat aneh di hatinya. Wajahnya memerah dan jantungnya berdetak kencang. Aditya merasa bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dan setelah beberapa kata salam, dia pergi. Pada saat yang sama, Anjani menerima telepon dari Faisal di rumahnya. Anjani, datanglah ke KTV untuk bertemu. Cepatlah, kata Faisal bersemangat di telepon. Anjani mengerutkan kening saat mendengar suara Faisal. Penampilan Faisal kemarin benar-benar mengecewakannya. Bahkan jika mereka memandang rendah Aditya lagi, Aditya ada untuk membantu Faisal malam itu. Faisal masih mengatakan kejelekan Aditya. Dan Faisal begitu kejam di depan Bayu, seperti anjing. Memikirkan hal ini, Anjani berkata dengan marah, "Mengapa kamu mencariku? Anjani, cepatlah datang, atau aku akan sengsara." Faisal berkata dengan cemas. Anjani tidak tahan dengan nada lembut dan keras Faisal. Jadi dia keluar dari rumah untuk menemui Faisal. Di KTV, di kamar pribadi yang mewah, Bayu, tuan muda tertua dari Toraja, sedang duduk di sofa sambil minum dan bernyanyi bersama 2 temannya. Di depan mereka, Faisal berdiri di sana dengan gugup seperti orang bodoh. Di akhir lagu, Bayu menunjuk Faisal dan berkata, "Terserah kamu sebentar lagi. Jika kamu tampil baik, kamu akan mendapat manfaat. Jika kamu berani tidak patuh, kamu tahu apa yang akan terjadi." "Saya mengerti, Tuan Muda Bayu. Jangan khawatir." Faisal mengangguk setuju. 10 menit kemudian, Anjani tiba. Dia masih bertanya-tanya. Bagaimana mungkin Faisal masih ingin mengundang dirinya ke KTV? Tidak bisakah dia tetap bernyanyi? Tapi begitu dia masuk, dia tahu bahwa situasinya tidak baik. Selain Faisal, ada Bayu dan yang lainnya di kamar pribadi ini. "Faisal, apa yang kamu lakukan?" Anjani bertanya dengan marah. "Anjani, jangan khawatir." Tuan Bayu berkata, "Aku tidak perlu membayar 300 juta. Selama kita menemaninya minum, bernyanyi, dan berteman." Faisal berkata dengan cepat. Dia tidak lupa untuk mengamati reaksi Anjani secara diam-diam. Anjani skeptis dan bertanya kepada Bayu, "Benarkah?" Bayu senang. Dia melihat bahwa Anjani sangat tidak berpengalaman dalam dunia gelap, dan gadis seperti itu sebaiknya bermain dengannya. "Haha, tentu saja benar. Apa yang Tuan Muda katakan. Ayo cantik, minumlah dulu."
Bayu tertawa dan menyerahkan sebotol bir yang sudah disiapkan sejak lama kepada Anjani. Anjani ragu-ragu. Tetapi karena Faisal hadir, dia tidak terlalu memikirkannya dan minum bir. Bayu membujuknya. Dan Anjani sudah pusing ketika waktunya singkat. Faisal tahu bahwa Anjani tidak pernah minum seperti ini. Jadi bocah itu berkata kepada Bayu dengan wajah pahit, "Tuan Bayu, saya akan keluar dulu. Anda dapat menikmatinya perlahan-lahan. Berdiri di sana. Kamu tidak diizinkan pergi. Lihat saja di sini." "Haha, ini yang paling disukai tuan muda ini." Bayu dengan rakus membidik kaki putih panjang Anjani. Setelah mengatakan ini, Bayu telah membawa Anjani yang mengigau ke sofa dan membiarkannya berbaring. "Ngomong-ngomong, kakak pacarmu bahkan lebih cantik. Kamu telepon dan membiarkannya berguling sendirian." Bayu tersenyum dan memerintahkan Faisal. Faisal seperti anjing mati. Dia tidak berani menentang Bayu. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Farah. "Saudari Farah, datanglah ke KTV. Ruoshi minum terlalu banyak. Dia menolak untuk kembali bersamaku." Bersambung.